Dua inputan X1 dan X2 dengan nilainya masing-masing, kemudian dengan nilai targetnya, dengan satu target dengan nilainya, kemudian diinisialisasikan nilai bobot dan nilai bias. Nilai bobot untuk X1 dan nilai bobot untuk X2 dengan bias itu mula-mula diinisialisasikan dengan 0. Kemudian laju pembelajarannya itu sama dengan 1, batas ambangnya itu sama dengan 0,2. Mengikuti algoritma dari jaringan persentron, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Y-in atau untuk menghitung nilai output, di mana rumusnya itu B tambah sigma atau jumlah dari I dari dua inputan hasil dari XI kali WI. Dengan hasilnya itu sama dengan 0, hasil dari nilai X1 dikali W1 ditambah dengan nilai bias X1 kali W1 tambah X2 kali W2 ditambah dengan nilai biasnya itu sama dengan 0. Maka didapatkan nilai Y-in sama dengan 0. Kemudian, untuk mendapatkan nilai FY-in menggunakan fungsi aktivasi, di mana jika nilai Y-in lebih besar dari 0, maka sama dengan 1. Lebih besar dari nilai batas ambang, maka nilainya itu 1. Jika nilai min batas ambang lebih kecil dari nilai Y-in, lebih kecil sama dengan nilai batas ambang, berarti nilainya itu sama dengan 0. Tapi jika Y-in lebih kecil dari negatif nilai batas ambang, maka nilainya itu sama dengan min 1. Karena nilai Y-in-nya itu sama dengan 0, maka FY-in-nya itu sama dengan 0. Kemudian dilihat dari nilai Y-in dengan T yang didapat. Apakah sudah sama? Apabila sama, maka dilanjutkan proses perhitungan untuk menghitung nilai delta W1 dengan delta W2 untuk didapatkan nilai bobot baru dari W1 dari X1 dan X2 punya. Mana untuk mendapatkan nilai delta W1 itu hasil dari laju pembelajaran dikali XI dikali T. Hasilnya itu untuk delta W1 itu sama dengan 0, untuk delta W2 itu sama dengan 0. Hasil dari rumus delta W1, delta WI. Kemudian dihitung juga dengan delta B-nya itu sama dengan hasil dari laju pembelajaran dikali target. Setelah didapatkan nilai delta W dan delta W1 dengan delta W2 dan nilai biasnya, kita lihat apakah Y sama dengan T. Kalau Y sama dengan T, maka WI sama dengan WI lama. Tapi jika Y tidak sama dengan T, maka WI baru, WI lama ditambah dengan hasil dari delta W1 dan delta W2. Karena di sini nilai Y-nya itu sama dengan 0, sudah sama dengan nilai target, maka hasilnya itu sama dengan 0. Delta W1. Hasil dari WI mula-mula ditambah dengan delta W itu, delta W-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk perhitungan kedua, mengikuti dari perhitungan pertama, W1 mula-mula didapat dari nilai W1 yang didapat pada perhitungan sebelumnya. Dilakukan perhitungan sampai semua nilai inputannya, kemudian akan berhenti sampai nilai Y dan T dari semua inputan itu sama. Dari soal dengan nilai dua inputan X1, X2 didapatkan pada iterasi kedua, nilai Y dan T itu untuk semua inputannya itu sudah sama, sehingga iterasinya berhenti atau proses perhitungannya berhenti. Kemudian dilanjutkan ke MATLAB untuk jaringan persentron. Pertama, ini clear all dan CLC clear all untuk membersihkan halaman workspace, CLC untuk membersihkan command window. Kemudian dips untuk menampilkan string atau kata yang diinginkan sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Kemudian diketahui ini seperti komentar. Kemudian dips untuk sesuai dengan kebutuhan ingin menampilkan diketahui. Ini kemudian di jaringan persentron ini untuk menampilkan bentuk soalnya itu seperti apa, di mana bentuk soal dari yang di Excel itu inputannya bipolar dengan targetnya linear dengan dua inputan.
Selanjutnya, untuk menampilkan pola dalam bentuk tabel, bila diinginkan untuk ditampilkan polanya dalam bentuk tabel, di sini printf sama kayak dict, tapi bedanya dict tidak bisa digunakan backslash atau tab. Kemudian IPB1 ini untuk membentuk matriks agar terbentuk sesuai dengan soal pada Excel. Seperti ini. Kemudian untuk melakukan proses perhitungan dimasukkan nilai inputan itu dengan per kolom. Untuk kolom pertama itu untuk X1, kolom kedua ini untuk nilai X2. Kemudian dimasukkan nilai target atau dideklarasikan memang nilai target dan nilai inputannya. Kemudian dilakukan pembentukan jaringan perseptron dengan perintah new T dengan memanggil nilai inputan yang telah dimasukkan dengan nilai target yang telah dimasukkan. Perintah new T sendiri itu berguna untuk ketika nilai inputan yang dipanggil dilihat langsung nilai minimum dan maksimumnya dari nilai X1 dan X2 dan dilihat juga dari nilai target. Karena nilai new otomatis bobotnya itu dimulai dengan 0, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi dideklarasikan bobotnya itu sama dengan ini. Tapi karena diperlukan bila ada perubahan bobot atau bias, sehingga dideklarasikan juga dengan nilai bobot dan nilai bias. Untuk nilai bobot diinisialisasikan dengan nilai awalnya 0 dengan perintah net IW 1,1. Net itu memanggil nilai dari pembentukan jaringan perseptronnya, kemudian IW itu inputan dari bobot. Dalam MATLAB dibaca inputan awal bobot. Itu nilainya mulai dari 0 dan bobot awalnya itu 0, 0, 0 untuk W1 dan W2. Kemudian untuk nilai biasnya dideklarasikan kembali dengan memanggil nilai dari jaringan perseptron, bentuk dari jaringan perseptron. Kemudian untuk membacanya di MATLAB disediakan dengan perintah B dengan kurung awal 1 itu untuk menginisialisasikan bahwa ini bias pertama atau bias inputan itu sama dengan 0. Kemudian untuk melakukan agar tidak dilakukan penggunaan for, sehingga sistem menghitung sendiri data yang telah nilai inputan dan target yang telah dimasukkan. Kalau mengikuti dari Excel, tentu saja perlu menggunakan for atau while untuk melakukan proses perhitungan dan ada penggunaan if. Tapi karena untuk mempercepat proses perhitungan menggunakan train untuk langsung mendapatkan hasil dan untuk mendapatkan hasil akhir di iterasi keberapa dan laju pembelajaran keberapa dan epoch keberapa yang didapatkan hasil bahwa nilai Y sama dengan nilai T. Itu untuk melakukan training digunakan perintah train dengan memanggil bentuk jaringan perseptron, kemudian memanggil nilai inputan dan targetnya, sehingga didapatkan data training untuk melihat berapa kali perulangan yang didapat dan di mana nilai Y sama dengan nilai T. Dan untuk menghitung nilai output dari jaringan digunakan fungsi SIM atau perintah SIM untuk mendapatkan nilai output dari inputan dari bentuk jaringan perseptron dan inputan yang telah dideklarasikan. Hasilnya itu didapatkan bahwa pada iterasi kedua, saya jelaskan kembali pada gambaran trainingnya, di mana terdapat 2 inputan sesuai dengan soal dengan satu layer tersembunyi atau hidden layer, kemudian dengan satu output, dan didapatkan hasilnya di mana nilai Y sama dengan nilai T itu pada iterasi kedua dengan waktu 1 detik dengan performa 0,5, kemudian didapatkan dan hasil akhir outputnya yang didapat itu nilai Y sama dengan nilai T itu 0101 sama dengan nilai output
nilai target pada soal. Di sini untuk performanya di laju pembelajarannya itu sebesar 0,2. Ini 0 sampai 0,2 berarti laju besar pembelajaran itu sebesar 0,2. Kemudian dengan nilai mean square error-nya itu 0, dengan train dan base trainingnya itu sama satu garis, itu di iterasi kedua. Sekian Bu untuk jaringan perseptron. Oke, baik. Dia hasil akhir trainnya, pembelajarannya itu untuk dapat ini tidak ada base performance-nya ya. Dianggap dia iterasi karena dia cuman kamu hitung cuma satu iterasi kan? Ya kan, dapat satu iterasi, kamu kan pilih sendiri kan, kamu acak sendiri tuh angkanya, sehingga pada saat proses perhitungan cuman dapat satu iterasi, sehingga kalau kita cari base-nya ya tidak ada, karena nanti dianggap ya satu kali perhitungan dan selesai. Tapi kalau kamu pakai yang sampai angka yang kamu pilih ini kan kecil ya, min berapa nih gitu proses pembelajarannya. Nah, kebanyakan kamu menggunakan angka 2 kan. Jadi kalau 2 itu pada saat proses perhitungan ya rata-ratanya ya paling satu kali iterasi selesai. Tapi kalau kamu banyak menggunakan angka 0, 1, min 1, nah itu akan banyak proses iterasi. Tapi tidak apa-apa sih, artinya satu kali proses perhitungan sudah dapatkan satu itu sudah dapat hasilnya sampai memenuhi targetnya. Ini kan cuma satu kali iterasi ya. Oke, dianggap satu kali iterasi. Karena hitung pertama kan dapat nilainya belum sesuai dengan target, baru kamu masuk iterasi pertama. Nah, pada saat satu kali hitung sudah langsung dapat nilai yang mencapai target karena nilai inputan yang kamu masuk itu nilainya angka besar 2 min 2. Nah, itu kan nanti hasil yang didapatnya pun itu juga cuma cepat karena angkanya kan besar. Tapi kalau angkanya semakin kecil, kayak 0, menggunakan 1, min 1, nah itu proses iterasinya lebih baik. Tapi tidak apa-apa. Sehingga nanti base-nya ya itu tadi rata saja, artinya ya satu iterasi selesai. Jadi nanti kita tidak bisa lihat grafik base performance-nya di mana, tapi tidak apa-apa kalau memang kamu sudah buat seperti ini. Oke, baik. Ini yang untuk perseptronnya. Kalau untuk propagation langsung saja masuk di dalam ini. Tapi nanti hasilnya kan sama dengan yang Excel kan? Oke, baik sudah. Oke, lanjut yang ke back propagation. Inputannya juga sama? Ya, Bu. Inputan untuk nilai back propagation, inputannya juga sama atau berbeda? Tidak, berbeda. Kalau back propagation kan ada bobot dari inputan, terus ada bobot dari hidden layer ke output makanya. Baik, coba silakan yang untuk back propagation ya. Langsung diprogram atau langsung diprogram saja. Baik, selanjutnya untuk jaringan secara keseluruhan menggunakan metode back propagation sama seperti awalnya itu di jaringan perseptron, tampilannya disesuaikan dari keinginan masing-masing, kemudian dimasukkan nilai inputan dan targetnya, di mana nilai inputannya itu untuk nilai x1 1100 dengan nilai x2-nya itu 1010 dengan target 0110. Kemudian dilakukan pembentukan jaringan untuk back propagation sedikit berbeda dari perseptron. Kalau perseptron menggunakan UT itu untuk perseptron, sedangkan untuk back propagation menggunakan UFF. Di mana UFF itu sendiri untuk membentuk jaringan perseptron. Kemudian nilai min max ini sama seperti perseptron tadi, mengambil nilai minimal dan maksimal dari inputan. Kemudian ini bentuk jaringan perseptronnya. Selanjutnya digunakan logsheet, dan logsheet ini untuk memberitahukan untuk dilakukan agar proses perhitungan itu menggunakan sigmoid biner, di mana ada sigmoid bipolar, sigmoid biner, dan fungsi identitas. Karena di sini menggunakan fungsi sigmoid biner, di mana rumusnya itu 1/1 tambah eksponen pangkat n, sehingga di sini perlu dimasukkan perintah atau diberitahukan bahwa menggunakan fungsi sigmoid biner atau logsheet. Ini trainline untuk melakukan training, kemudian diinisialisasikan bobotnya
di mana nilai bobot awal untuk inputan dari inputan ke hidden layer itu nilai X1, X2-nya 0,2, 0,3, kemudian 0,3, 0,1, kemudian min 0,1 dan min 0,1. Kemudian diinisialisasikan nilai biasnya untuk dari nilai inputan ke nilai hidden layer. Ke hidden layer itu nilainya min 0,3, 0,3 dan 0,3. Selanjutnya diinisialisasikan juga bobot dari hidden layer ke output, di mana nilainya 0,5, min 0,3 dan min 0,4. Dan juga diinisialisasikan bobot dari hidden layer ke output dengan nilainya min 0,1. Kemudian dilakukan proses perhitungan mencari nilai Y dengan sama seperti perseptron, itu menggunakan perintah SIM. Dari nilai Y yang didapat dilakukan training sebanyak 8 iterasi, dibatasi 8 iterasi, dengan laju pembelajarannya itu 0,2, dengan training atau batas errornya itu 0,001. Dihentikan atau ketika MSE atau ya MSE-nya itu 0,01, dan ini untuk perintah untuk melakukan training dari jaringan pembentukan jaringan group propagation dengan nilai input yang dimasukkan dengan target. Kemudian dilakukan run, mendapatkan hasil akhirnya dengan nilai Y yang didapat itu 0,4414, 0,4314, 0,4379 dan 0,4282. Ini saya akan jelaskan proses trainingnya, di mana sama seperti soal yaitu dimulai dengan 2 inputan, dengan 3 hidden layer, dengan 1 hidden layer ke output. Kemudian dilakukan dan prosesnya berhenti pada iterasi ke-7. Dari total 8 iterasi, prosesnya dihentikan pada iterasi ke-7 dengan waktu 2 detik, performa 0,00184, kemudian dia 0,00170, dengan performanya dengan performanya itu di sini untuk didapatkan bahwa pada epoch ke-7 baru nilai trainnya itu atau garis trainnya itu bertemu dengan garis goal atau MSE-nya. Kemudian ini nilai MSE-nya itu tadi 0,001 kisaran sini, kemudian dengan nilai base trainingnya itu 0,001836. Dan ini hasil Excel-nya di iterasi ke-7 dengan nilai 0,4. Sekian Bu, presentasi dari jaringan baik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih sudah presentasikan untuk Ibu suara tidak ada Ibu. ya, jadi tadi kalau kamu pakai perseptron, iterasinya 1 ya. Ibu. Kalau pakai backpropagation, kamu buat iterasinya ini eponya sampai 8. Pada saat training, dia berhenti di iterasi ke-7 ya. Ibu. Oke, baik. Karena sudah sesuai dengan targetnya. Base-nya juga lurus ya. Karena nilai dari itu ya, hasil iterasinya. Kemudian goal-nya tadi, target yang kamu inputkan di depan tadi berapa? 0101 ya? Iya, Ibu. Untuk propagation-nya. Oke, 01. Oke, 0110. Sehingga prosesnya bisa jadi seperti Oke, baik. Berarti kamu paham ya apa yang kamu buat. Kamu sudah jelaskan dengan baik juga apa yang sudah kamu buat. Jadi Ibu harapkan kamu mengerti
dengan apa yang sudah kamu pelajari, entah itu jaringan perseptron maupun jaringan propagation, karena kebetulan kamu paham dengan MATLAB ya, kalau punya tugas akhir juga MATLAB ya. Oke. Baik, terima kasih untuk sudah mempresentasikan hasil ujian semester untuk mata kuliah jaringan saraf tiroid. Dan kamu adalah orang pertama